Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Yudana dari Confident Property. Di pagi hari ini saya belum akan mereview rumah. Di pagi hari ini saya akan memberikan satu konten yang semoga bermanfaat bagi khususnya agent properti supaya jualannya di masa pandemi ini lancar jaya. Konten ini berupa webinar dari rumah.com. Hai, rumah.com sudah di-endorse ya. Mungkin bisa ada sedikit add credit ditambahkan ke akun Yudana. Oke. Atau fitur listing. Oke, di webinar ini karena durasinya lumayan panjang, hampir 2 jam, maka akan saya bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu market insight, yaitu bagaimana agent properti mendapatkan data akurat perpetaan pasar properti terkini. Kemudian sesi kedua itu tentang rumus promosi online di rumah.com supaya iklan properti Anda banyak yang melihat, banyak yang respon, sehingga harapannya menjadi awal mendapatkan leads atau konsumennya. Dan sesi yang ketiga tentang bagaimana Anda agen properti yang mau merambah kesempatan berjualan properti di luar negeri bisa lewat rumah.com. Baiklah, sesaat lagi akan sama-sama kita saksikan sesi demi sesi. Semoga di hari Senin ini yang sunnah semoga lancar, yang siap-siap akan transaksi properti di notaris semoga lancar fungsinya. Baik, mari kita saksikan sama-sama. Wah, mantap. Ada dari Malang juga hadir ya pada pagi hari ini. Ya, nampaknya kita udah bisa mulai on time banget. Terima kasih rekan-rekan agent. Karena saat ini sudah ada sekitar 89 agent yang sudah bergabung. Dan masih ada beberapa agent yang masih berusaha bergabung di webinar ini. Mungkin kita mulai dulu dengan pembukaan dan sesi teknis sedikit ya demi kelancaran dari webinar ini. Perkenalkan, nama saya Erika, saya moderator yang akan membantu Pak Labib serta para panelis pada hari ini. Kita hari ini adalah setelah sesi teknis itu akan ada pembukaan, kemudian presentasi sesi 1 dan 2, dilanjutkan dengan question and answer, dilanjutkan dengan sesi ketiga. Kemudian ada pengumuman pemenang giveaway Instagram kemarin. Setelah itu baru closing. Oke, ini adalah rundown kita pada pagi hari ini. Sekian sesi teknis dari saya. Saya berikan ke Bapak Labib. Silakan Pak. Terima kasih Erika. Selamat pagi. Terima kasih sudah join di webinar ini. Nama saya Labib, Head of B2C Sales di rumah.com. Sedikit background, mungkin saya sudah di rumah.com sejak tahun lalu, sejak 2019. Sebelum ini saya di Grab dan di Samsung dan di beberapa perusahaan lainnya. Mungkin dari pengalaman itu saya harap bisa membantu teman-teman agent di sini. Sekali lagi terima kasih sudah join dan saya harap ini bermanfaat. Di webinar ini saya akan berlaku sebagai moderator. Saya juga di kiri saya ada beberapa analis. Sebelah kanan ada Pak Rama, mungkin bisa mengenalkan diri. Rekan-rekan agent properti yang saya hormati, salam kenal, saya Rama, saya adalah B2C Sales Manager di rumah.com. Di rumah.com ini saya pilih sejak tahun 2015. Senang sekali selama hampir 5 tahun ini saya bisa membantu rekan-rekan agent properti untuk lebih mudah berjualan properti dan menemukan para pencari properti yang mencari properti impian mereka. Terima kasih. Terima kasih Rama.
Sebelah kiri saya juga panelis kita satu lagi dengan Bapak Sultan, bisa diperkenalkan diri. Oke, selamat pagi rekan-rekan agent. Perkenalkan saya Sultan, Regional Engagement Manager dari Rumah.com. Saya bergabung di Rumah.com sejak tahun 2018. Sejak tahun itu saya banyak membantu developer untuk mengembangkan aplikasi penjualan yang bernama Faski. Nah, di tahun ini kita ada salah satu produk menarik yaitu Faski Project Marketplace atau kita sebut dengan singkat dengan Project Faski. Nah, dengan platform ini memungkinkan agent untuk bekerja sama dengan developer dalam negeri dan luar negeri. Untuk lebih detail nanti akan kita jelaskan di sesi ketiga. Dan itu saya sampaikan dengan Pak Wabib untuk membuka acara. Terima kasih Sultan. Seperti moderator Bu Erika tadi sebutkan, ada 3 sesi yang kita yakin sekali bermanfaat untuk teman-teman agent di sini, baik yang sudah aktif sudah bergabung dengan sebagai keluarga besar Rumah.com dan mungkin ada yang belum join juga. 3 sesi tersebut adalah nomor 1 Map Insight, pasar. Nanti dari situ kita akan ada sesi berikutnya yaitu mengenai fitur Rumah.com, apa yang bisa didapatkan dari produk Rumah.com. Terus yang terakhir adalah Faski atau Agent yang sempat disebutkan tadi. Mungkin kita mulai saja dengan data dengan Insight atau data di slide berikutnya. Di sekilas tentang properti guru atau sekilas tentang Rumah.com, kita sudah ada di 5 negara. Jadi Rumah.com itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2007, jadi kita sudah 13 tahun di Indonesia, sudah 13 tahun berkecimpung di online property portal, dan kita bergabung bersama Property Guru Group, yaitu online property portal terbesar se-Asia Tenggara. Property Guru ada di 5 negara, ada di Indonesia, yaitu dengan domain Rumah.com dan rumahdijual.com, jadi dua-duanya itu sama satu grup. Di Singapura dan Malaysia, yaitu propertyguru.sg dan propertyguru.my untuk di Singapura dan Malaysia, dan kita juga ada di Thailand dan di Vietnam juga. Se-Asia Tenggara kita sudah ada 2,4 juta listing. Ini 2,4 juta listing ini sebenarnya artinya apa? Ini adalah cara kita untuk menarik pencari properti atau calon pembeli properti atau pengunjung Rumah.com ataupun properti website properti guru yang lain untuk menarik pencari properti. Dan dari situ kita sudah ada 23 juta pencari properti setiap bulannya seluruh Asia Tenggara. Ini artinya apa untuk teman-teman di sini? Ini artinya pada saat ada pencalon pembeli properti, mau itu di Indonesia, mau itu di Malaysia, mau di Singapura, mereka terhubungkan ke semua grup properti guru, yaitu mereka bisa masuk ke Malaysia, masuk ke Singapura, bisa masuk ke Indonesia juga. Ini akan dan ini sudah dirasakan oleh 45.000 pelanggan agent per bulannya yang sudah memberikan investasi mereka ke Property Guru Group, ke Rumah.com juga. Dan kita harap kita bisa memberikan suatu timbal balik ke teman-teman agent di sini. Mungkin kita lanjut ke market insight. Di slide berikutnya kita ada tren pencarian properti. Di beberapa slide setelah ini akan ada slide seperti ini, di mana pembagian waktunya itu hampir sama, yaitu kita melihat pembagian waktu Januari dan Februari di masa tidak ada kasus COVID. Di bulan Maret, yaitu nomor 2 yang warna kuning, di mana mulai ada kasus terkonfirmasi dan mulai PSBB dan mulai WFH. Di bulan April dan Mei, yaitu PSBB dan kasus sudah mulai meningkat. Di bulan Juni, PSBB transisi, kasus melandai, tapi kita juga melihat di Juli Agustus, di mana waktunya itu sudah mulai PSBB transisi dan kasus meningkat signifikan, dan di bulan September, di pertengahan bulan September, di mana Jakarta sudah mulai PSBB kembali. Apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah di bulan Januari sampai September kita meningkat, artinya jumlah pencarian itu meningkat 30%. Apa yang dilihat itu dari meningkat 13% di sebelah kiri di chartnya, warna merah itu adalah jumlah pencari properti di web dan jumlah pencarian di website. Ini kita dapatnya itu dari .com.
13% artinya dari bulan Januari ke bulan September itu sudah mulai naik. Memang ada penurunan di bulan Maret pada saat sudah mulai ada kasus. Memang ada penurunan dibandingkan bulan Januari di bulan April di mana PSBB itu sudah mulai. Tapi kita sudah mengambil kembali apa yang terjadi di bulan Januari dan bahkan lebih tinggi lagi, yaitu 13%. Di bulan Maret ke bulan September itu bahkan naik 38% dari si jumlah pencariannya. Apa artinya ini? Ini artinya calon pembeli properti atau pengunjung rumah.com itu sudah mulai aktif lagi atau sudah mulai percaya untuk membeli properti. Ini potensi untuk teman-teman agent di sini. Artinya ini bisa jadi potensi untuk menjoin rumah.com atau mungkin lebih aktif lagi di rumah.com, dan cara-cara seperti apa nanti kita akan diskusikan di seksi berikutnya. Nah, di slide berikutnya saya ingin berbicara mengenai leads. Leads itu seperti yang tadi sempat disebutkan, jumlah pencarian itu mulai meningkat, dan di sini sama juga atau berkaitan dengan jumlah leads yang didapatkan dari website rumah.com. Dari bulan Januari, pembagian waktunya itu sama seperti saat sebelumnya. Di bulan Januari sampai bulan September itu ada kenaikan seperti yang terlihat di sini 88%. Yang saya lihat adalah jumlah leads web yang warna biru atau cat yang warna biru. Berkaitan dengan jumlah listing yang mulai naik, di mana teman-teman agent sudah mulai banyak aktif di rumah.com, atau mungkin yang belum join di rumah.com sebelumnya sudah mulai posting listing di rumah.com, itu merasakan jumlah leads yang naik di sini. Dan dari kalau misalnya kita lihat dari bulan April sampai bulan September itu naiknya itu sampai hampir 2 kali atau 100%. Baik lagi, apa yang bisa diambil dari sini? Pencari properti atau calon pembeli properti sudah mulai aktif lagi, sudah mulai penasaran lagi, sudah mulai melihat di online property portal kita. Ini adalah waktu yang super tepat untuk mulai aktif lagi di rumah.com, posting listings atau repost, atau ada satu yang kita sebut sebagai spotlight contoh yang nantinya akan disebutkan di seksi berikutnya. Di slide berikutnya, saya ingin berbicara mengenai tren pencari properti berdasarkan tipe properti. Jadi pastinya ada perubahan pada saat sebelum PSBB, pada saat PSBB, setelah PSBB. Yang menarik di sini adalah rumah tapak, di mana porsinya sebelumnya setengahnya dari tipe properti yang dicari udah mulai naik pada saat PSBB ketat, yaitu bulan Maret, bulan Mei sampai bulan September. Jadi rumah tapak apa yang bisa kita dapatkan dari sini adalah rumah tapak itu menjadi potensi besar pada saat orang-orang sudah mulai WFH kerja di kantor, ternyata sudah mulai tertarik untuk mungkin upgrade rumahnya, cari rumah lain yang lebih memadai, mungkin rumah yang kompleknya ada internetnya, dan itu menjadi potensi besar untuk teman-teman yang jadi sini. Hal yang menarik juga, memang apartemen itu berkurang karena mungkin mereka berpindah fokusnya itu ke rumah tapak. Yang menarik adalah komersial sebenarnya. Memang mulai bertahan dari bulan Januari sampai bulan Agustus di 6%, tapi mulai bulan September itu sudah naik 1%. Memang 1% itu kelihatannya tidak besar, tapi kalau misalnya kita lihat dari jumlah listing yang naik dari bulan ke bulan, 7% itu menaiknya. Ini artinya sebenarnya gedung atau pabrik ataupun itu yang komersial itu menjadi potensi juga untuk teman-teman agent di sini. Nah, kembali lagi ke rumah tapak. Ini apa yang mau saya fokuskan di slide berikutnya. Di slide ini kelihatan perbedaan antara sewa dan jual. Jadi di bagian sebelah kiri itu warna merah itu adalah sewa, artinya peningkatan leads untuk sewa. Dan di warna oranye, disebut oranye itu yang untuk jual. Kalau misalnya kita lihat dari Januari sampai bulan September untuk ini, kenaikannya itu 81% dari bulan Januari sampai September untuk jual. Seperti yang slide sebelumnya, artinya orang-orang sudah mulai banyak mencari rumah tapak, dan ini menjadi potensi besar untuk teman-teman yang jadi sini.
Kalau misalnya kita lihat dari April sampai September itu juga naik 84%. Baik lagi, ini yang tepat untuk rumah tapak tipe rumah yang alisnya itu sedang banyak-banyaknya, artinya sedang mencari rumah tapak. Kalau tetapi ada juga yang tadi sempat kita sebut, yaitu tipe residensial yang lain. Selain dari rumah tapak sama komersial, itu ada yang berkurang. Salah satunya itu sebenarnya apartemen. Di slide berikut kita bisa melihat di sini perbedaan sewa dan jual. Sewa sama yang warna merah, yang warna lainnya itu yang jual. Penurunan jual itu di 14% itu terlihat dari bulan Januari sampai bulan September. Turun sekali pada saat PSBB sudah mulai. Tapi yang menarik di sini adalah sebenarnya sewa. Ini ternyata masih banyak potensi apartemen orang yang mencari sewaan. Jadi ini saya yakin berguna untuk teman-teman ini yang mungkin punya listingan apartemen, yang punya pemilik yang punya apartemen yang aja ditawarkan untuk gimana kalau misalnya selain jual kita coba sewakan, karena di sini kita lihat kalau misalnya leads atau yang cari sewaan apartemen itu sudah mulai banyak. Kita bisa melihat meskipun tapi kembali lagi meskipun jual itu sempat ada penurunan, sudah mulai optimis, pasar sudah mulai optimis kembali karena jumlah leads yang didapetin dari bulan Januari itu kita sudah mulai dapetin di bulan Agustus, meskipun September itu sempat turunnya itu disebabkan mungkin karena ada PSBB ketat kembali di Jakarta, tapi kita yakin seiring berjalannya waktu kita bisa mendapatkan kembali leads yang jual, dan sekarang sewa juga memiliki potensi untuk apartemen. Di slide selanjutnya berbicara mengenai harga. Di sebelum PSBB sampai PSBB ketat saat ini atau bulan lalu di bulan September, yang memiliki potensi yang memiliki banyak pencarian itu masih tetap stabil untuk di rentang harga di atas 1 miliar. Ini fokus untuk rumah dijual. Jadi rumah tapak dijual itu kebanyakan yang stabil, yang mengalami kenaikan itu adalah di rentang harga di atas 1 miliar. Tapi di atas 1 miliar sendiri itu ada 3 bagian yang kita mau tunjukkan kepada teman-teman ini di sini. Di rentang harga 1 sampai 3 miliar itu cenderung stabil sama seperti di atas 5 miliar. Tapi di rentang harga 3 miliar sampai di bawah 5 miliar itu sudah mulai naik. Kita yakin di sini alasan kenapa ini terjadi, apakah itu cenderung stabil atau cenderung naik, itu ada beberapa hal. Promo dari developer itu mulai banyak pada saat mulai masuk PSBB, itu berpengaruh besar terhadap pencarian properti kita di website rumah.com. Selain dari itu ada suku bunga juga yang turun. Ini menyebabkan pencarian properti yang mau membeli yang mungkin ditawarkan oleh developer yang biasanya menawarkan properti di atas 1 miliar dengan harga di atas 1 miliar itu sudah mulai sudah mulai tertarik untuk membeli tipe properti dengan rentang harga segitu. Ini artinya sekali lagi potensi besar untuk agen-agen teman-teman agen di sini yang memiliki properti rumah atau mungkin tipe residensial lainnya yang memiliki rentang harga di atas 1 miliar. Coba lebih aktif lagi rumah.com atau mungkin yang belum join yang memiliki properti dengan rentang harga di 1 miliar, ayo join di rumah.com. Mari bersama kita bisa bantu, kita bisa diskusi lebih lanjut gimana caranya memastikan si tipe properti ini atau listingannya ini bisa lebih baik lagi. Sekali lagi itu akan didiskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya. Jadi itu. Di slide saya ingin menunjukkan mengenai pencarian properti atau top area di kita. Ini juga menarik untuk teman-teman agen properti. Mungkin banyak yang menanyakan di mana aja sih top area yang sedang hot, area yang sedang banyak dicari, dan juga yang tiba-tiba banyak dicari atau increase-nya pencariannya itu tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini yang kita mau tunjukin di sini. Ini untuk tipe rumah dijual di lokasi Jabodetabek.
Di kolom ketiga yang ada tulisannya top area Januari sampai September itu adalah yang paling tinggi, top area paling tinggi yang dicari oleh pencari properti atau google.com calon pembeli properti. Jadi di misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Bintaro ada Pondok Indah, ini adalah top areanya di Jakarta Selatan. Satu di Jakarta Timur, Tangerang, Jakarta Barat, dan Bekasi. Di kolom paling kanan itu yang sebenarnya menarik juga, artinya yang paling tertinggi dari bulan sebelumnya, dari periode Juli sampai September dibandingkan sama September. Jakarta, Pondok Indah, dan Kebayoran Baru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini artinya data yang kita bisa berikan ke teman-teman agent di sini untuk bisa digunakan untuk mencari listingan di daerah-daerah tersebut, atau misalnya punya listingan di daerah-daerah tersebut bisa lebih aktif lagi untuk mempromosikan listingan-listingan tersebut untuk si calon-calon pembeli atau pengunjung properti, pengunjung rumah.com. Hal-hal seperti ini bisa kita berikan dari waktu bulanan, atau kalau misalnya memang sudah aktif di rumah.com bisa dengan account eksekutif kami, kita bisa memberikan top area atau top area di lokasi yang lagi sedang diinginkan. Misalnya di slide berikutnya kita menunjukkan di sini di lokasi Jawa Timur, sama seperti apa yang saya sebutkan di Jabodetabek. Ada top areanya, ada top 3 top area juga. Di saya di Surabaya, top area selalu Citraland, Bogor, dan Kediri. Tapi top area itu sudah mulai ada Papua City juga. Jadi itu sesuatu yang bisa jadi data atau jadi basis di mana si teman-teman agent di sini bisa coba cari listingan di area-area tersebut, atau mulai lebih aktif lagi mempromosikan listing ini. Bagi data-data ini kita bisa bantu kalau sesuai dengan Rumah.com, kita bisa bantu carikan, kita bisa coba bantu buatkan data-data seperti ini area di lokasi mana aja yang diinginkan oleh teman-teman di sini. Apa yang kita inginkan adalah kita memastikan kalau teman-teman agent di sini ini bisa memanfaatkan Rumah.com dengan lebih baik. Di slide berikutnya saya ingin menunjukkan mengenai kapan hari dan jam pencarian. Tadi kita sudah berbicara dengan lokasi di mana. Sekarang kita mau berbicara mengenai hari dan jam. Kita bagi berdasarkan 3 periode waktu, yaitu sebelum PSBB Januari sampai Februari, pada saat PSBB yaitu Maret sampai Mei, sama sekarang yaitu Juni sampai Agustus. Di sebelum PSBB Januari sampai Februari, waktunya itu cenderung jauh lebih sempit dibandingkan sekarang. Artinya bisa jadi orang-orang sebelumnya itu masih jarang atau punya waktu yang spesifik untuk masuk ke website Rumah.com. Meskipun tiap hari dari Senin sampai hari Minggu mereka itu masuk ke si portal kami, tapi puncaknya di Januari Februari itu adalah hari Rabu dan hari Kamis, dan ada waktu tertentu yaitu jam 11 sampai jam 12 dan jam 2 sampai jam 3. Tapi sering berjalan waktu sama PSBB dan PSBB transisi, waktunya puncak lebar, yaitu dari Senin sampai Minggu pada saat bulan Maret sampai Mei, sampai dan paling terakhir dari Senin sampai Rabu mereka tetap masuk di website kami. Puncaknya ini. Apa yang kita untuk bisa melakukan repost kapan posting listing atau kapan yang kita sebut sebagai sundul dengan spotlight sundul. Itu nanti akan dijelaskan kembali di slide berikutnya, di seksi berikutnya. Jadi di sini kita bisa di sini gunakan untuk membantu apa yang bisa dilakukan supaya lebih efektif lagi teman-teman yang di properti di sini pada saat masuk atau mulai aktif di produk kita yaitu Agentnet, itu masuk dan kapan mulai si repost atau kapan spotlight sundul. Ini waktu ini yang tepat. Untuk September, saya bisa jelaskan di slide berikutnya. September itu juga sedikit berbeda dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Di hari Senin sampai hari Rabu itu adalah waktu di mana pencariannya itu tinggi-tingginya.
hari Selasa itu lebih tinggi, diikuti dengan hari Rabu, setelah itu hari Senin. Artinya 3 hari pertama dalam minggu tersebut adalah waktu yang super tepat untuk kembali lagi. Bisa auto-listing, bisa repost, bisa melakukan spot trade dulu, dan jam berapanya kita bisa tunjukin di sini. Dari jam 12 sampai jam 3 itu adalah waktu di mana pencari properti lebih aktif untuk masuk ke website Redmond.com, dan waktu tersebutlah yang lebih paling tepat untuk repost atau spot trade tersebut. Kita bisa tunjukin di sini pada saat sudah mulai join di Redmond.com, kita bisa tunjukin ini bulanan. Jadi selama beberapa bulan terakhir kita share ini di artikel atau di website Redmond.com yang bisa diakses oleh teman-teman yang di sini supaya bisa lebih efektif lagi menggunakan produk-produk fitur kami. Di slide berikutnya, mungkin saya ingin ingatkan saja kalau misalnya gunakan fitur Q&A, ada moderator kita Erika yang bisa membantu karena ada 1 GoPay atau OVO dan atau pulsa selain 100.000 per orang untuk peserta pertama yang dengan pertanyaan menarik yang akan dibacakan moderator